Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi semua mitra profit. Gimana nih Ramadan kali ini? Puasa kali ini? Pada lemes? Wah, saya rasa enggak kan. Kemarin apalagi udah dapat cuan banyak, pasti enggak pada lemes dong. Oke, episode kali ini kita akan membahas tentang IHSG yang mencatatkan rekor all time high, di mana bursa Asia yang lain letoy, IHSG tidak. Dan sebelumnya saya ingin mengingatkan teman-teman untuk mengklik like, subscribe, dan komen, dan berperlu jangan lupa nyalakan notifikasinya agar mendapatkan informasi yang lebih bermanfaat ke depannya. Oke. Kita ke pembahasan. Mengutip di CNBC Indonesia ya, IHSG menunjukkan tren penguatan pada pekan ini. Rekor baru pun kembali tercipta, ditutup di poin 7.210 ya. Kemarin tanggal 8 April ya, di 7.210, melesat 1,17% dibandingkan hari sebelumnya, sehingga menjadi rekor tinggi atau all time high sepanjang sejarah pasar modal Indonesia. Selama sepekan, IHSG membawakan kenaikan yang sangat signifikan secara poin-poin sebesar 1,8%. Dengan demikian, IHSG genap membukukan penguatan selama 4 minggu beruntun. Wow, bisa mencapai rekor 7.200 itu sangat luar biasa. Di Asia sendiri, kinerja IHSG sangat stand out. Kemudian IHSG juga mampu menguat saat indeks saham Asia yang lain tuh menurun. Tercatat seperti indeks Shanghai turun 0,9%, kemudian ada SETI Thailand turun 1,6%, Straits Times juga turun 1%, Hang Seng turun 0,7%, dan terakhir ada PSEI Filipina terpangkas hampir 2%. Nah, mengingat semua ini adalah kerja dari beberapa buyer asing, terutama melakukan pembelian invest di beberapa sektor ya. Nilai bersih investor asing sendiri itu mencatatkan net buy sebesar 1,4 triliun. Sepanjang 2022, nilai bersih investor asing hampir atau sudah mencapai 37 triliun. Pasar saham Indonesia kebanjiran dana asing, selain mungkin dianggap sangat murah ya. Mungkin banyak hal-hal lain yang menjadikan saham Indonesia itu sangat diminati investor asing. Nah, investor berharap ya berkah harga komoditas akan ikut mendongkrak kinerja emiten bursa saham ya. Secara year to date juga ada saham Adaro ya naik sampai 33%, kemudian ada ITMG Nota Manggaya naik 40%, PTBA 30%, dan ini Bayan Resources juga naik 66%. Diperkirakan ke depannya akan ada penguatan ekonomi atau recovery, dan dilihat lagi ke depannya apakah hal tersebut bisa terjadi, kita patut menunggu ya. Pembahasan selanjutnya kita akan bahas tentang rekomendasi saham untuk minggu depan ya. Oke, baik mitra profit semua, kali ini kita akan membahas tentang rekomendasi saham untuk para swing trader minggu depan ya. Ada apa saja ya? Oke, dan sebelumnya video ini bersifat informasi dan riset edukasi, bukan dijadikan sebagai acuan untuk membeli saham ya ke depannya. Tetap harus kita analisis kembali untuk mendapatkan profit yang lebih maksimal. Oke, yang pertama kita akan membahas ada ini ya yang bisa dijadikan bahan analisa mendalam, yaitu ada Adikarya Persero. Dilihat ya di sini secara chart ya, secara chart ya. Ini kita bisa lihat ada akumulasi dengan penurunan ya. Ini di harga lagi weakness ya di 710, kemudian volume kemarin ditutup di
bidnya lebih tinggi sebesar 118 dibandingkan dengan overnya 81. Kita bisa lihat ya analisa volumenya. Di sini volumenya rendah ya, di sini juga rendah. Di sini ada pasar akumulasi, kemudian diperkirakan juga akan naik, ada markup, kemudian distribusi dan kembali likuidasi. Dan ini sangat saya sarankan untuk dianalisa kembali, dan untuk para swing trader mungkin bisa jadi patokan untuk dicoba untuk invest di sini. Saham yang kedua ada IP ya, Indo Purko Pratama. Nah, ini tidak jauh berbeda ya. Ini sempat mengalami penurunan ya. Kemudian analisa volume bid dan overnya juga, bidnya juga ditutup lebih besar 101, ini 64.000. Bisa lihat di sini mengalami penurunan, dan ini ya lihat nih, ini volumenya hijau. Ini kemungkinan akan meneruskan ya tren kenaikan, bisa dipantau ke depannya. Selanjutnya ada Telkom ya. Telkom kalau kita lihat nih di sini, kalau saya tarik garis di sini sudah menyentuh garis, di sini kan analisa volumenya juga merah, di sini hijau. Ini kemungkinan akan meneruskan tren positif. Ada saham Investana, MNC Investana atau BHIT. Ini beberapa hari ini mengalami akumulasi ya. Pasal akumulasi dilihat di sini, volumenya juga rendah. Diperkirakan minggu depan bisa markup ya, setelah akumulasi markup distribusi. Nah, di sini kita bisa ambil ya di 68 ya. Bisa take profit maksimalnya di sini 68, kemudian hati-hati ya ketika bisa mencapai distribusi ini, bisa panic sell ya, atau likuidasi atau markdown. Dilihat di sini juga ya, analisa volume bid overnya itu sudah cukup banyak ya, di poin 57, ditahan di 56, 55, 54 di sini. Oke. Yang kedua ada Baut Mitra Angkasa. Yang kelima ya, ada Mitra Angkasa Sejahtera, ditutup di 74 ya, sempat turun ya ke 68. Di sini ada pasar akumulasi ya, hampir sama dengan BHIT, pasar akumulasi. Kemudian kemarin ditutup volumenya volume hijau nih ya. Ini kemungkinan bisa menunjukkan tren positif atau uptrend setelah akumulasi markup distribusi. Nah, ini bisa di sekitar 100 ya. Yang selanjutnya juga ini Dewas Kita Karya juga sama nih, akumulasi di sini ya. Ini juga lihat ya, volumenya akumulasi, di bid over juga ditutup dengan bid yang lebih padat ya, lebih tebal, 420.000, over 222.000. Ini bisa diantisipasi ya, sudah di harga terendah ya. Kalau tidak ada halangan mungkin bisa naik ya. Untuk minggu ke depan bisa take profit maksimal di 640. Dan kemudian ini ada trend ya, trend sebenarnya ini bisa dianalisa kembali. Kemarin sempat turun ke 68, kemudian naik lagi ditutup di 82. Ini tetap harus berhati-hati, tapi kalau kita melihat garis ya, lihat garis ini sebenarnya membentuk flag ya, flag di sini flag, kemudian ini membentuk trend uptrend ya. Ini bisa dilihat juga di sini, bidnya juga tebal ya, ditutup dengan 11 juta, ini 10 juta. Ini bisa kalian. Kemudian ada MDKA. MDKA juga volumenya tinggi ya, kemarin ditutup 53.000, overnya 16.000. Ini trennya masih bagus kemungkinannya. Dilihat di sini, ini masih hijau nih, cuman cukup hati-hati. Adapun kalau misalnya mau take profit juga nggak usah terlalu banyak ya, tinggal ambil 5-10% aja. Oke, cukup sekian rekomendasi saham yang bisa Mitra Profit sampaikan. Semoga teman-teman semua bisa
mengambil insight dari sini, dan saya berharap selain itu juga teman-teman bisa untuk mendukung channel ini agar terus berkembang, bisa dengan cara subscribe, like, komen ya, silahkan komen apapun untuk sebagai bahan diskusi. Saham apapun bisa kita bahas di sini, dan jangan lupa klik notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Metro Cupid. Oke, akhir kata mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga di bulan puasa ini mendapatkan keberkahan dan cuan yang maksimal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.